Wilayah sudut hitam, wilayah khusus yang telah diaglomerasi dan dibangun di luar Akademi Jianan karena kekacauan. Ada banyak orang yang meragukan mengapa di luar Akademi Jianan, sebuah akademi kuno dan telah lama berdiri, akan memiliki wilayah yang kacau balau yang sama sekali berbeda dari atmosfer di dalam akademi. Terlepas dari alasannya, itu adalah kebenaran bahwa itu ada. Meskipun banyak penindasan selama bertahun-tahun, wilayah sudut hitam masih berkembang secara eksponensial pada tingkat yang menyebabkan banyak orang tercengang. Properti khusus dari ketahanan ekstrim wilayah ini menyebabkan faksi-faksi lawan, yang berniat menekan perluasan wilayah ini, merasa tidak berdaya. Batas wilayah sudut hitam sangat panjang. Apalagi, setelah beberapa tahun ekspansi, itu hampir menjadi negara kecil dengan perbatasan yang jelas. Satu-satunya perbedaan antara itu dan kerajaan lain adalah bahwa kerajaan lain memiliki pemimpin yang berdiri tepat di atas, sementara wilayah ini adalah tempat setiap orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Berbagai faksi berulang kali bertempur dan membunuh untuk keuntungan mereka sendiri. Itu sangat kacau di wilayah sudut hitam, sehingga itu seperti sepiring pasir lepas. Namun, juga karena inilah, wilayah sudut hitam bisa menjadi semakin kuat dan lebih besar di tempat seperti di tengah benua. Kalau tidak, kemungkinan tidak ada faksi yang akan duduk dan menonton area khusus ini, dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan, dengan cepat menjadi lebih kuat dan segera menimbulkan ancaman terhadap mereka. Meskipun wilayah sudut hitam terkenal di seluruh benua karena kekacauannya, berbagai jenis metode ki kelas tinggi, teknik pil obat, dan barang unik lainnya yang mengalir melalui sini juga menarik banyak orang kuat dari seluruh benua. Bagaimanapun, terlepas dari apa yang terjadi, beberapa hal ini perlu sampai pada titik yang bahkan membuat mereka iri. Mampu memperoleh metode ki kelas yang lebih tinggi daripada yang telah mereka latih akan berarti bahwa mereka dapat mengambil langkah maju dalam perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Godaan semacam ini tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi banyak orang kuat. Oleh karena itu, wilayah sudut hitam, seperti lubang tanpa dasar yang sangat gelap. Harta unik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tempat itu dari berbagai saluran. Setelah itu, mereka akan dilelang dan dijual dengan harga tinggi, menyebabkan banyak orang memperjuangkan mereka. Karena organisasi misterius yang tiba-tiba muncul, hati Xiao Yan yang awalnya agak santai sekali lagi menegang. Meskipun jejak yang jelas tentang dirinya belum ditemukan oleh organisasi misterius itu, Xiao Yan merasakan rasa dingin yang menusuk punggungnya selama dia memikirkan bagaimana orang kuat seperti Yao Lao telah dibatasi oleh mereka sampai dia tidak berani muncul secara acak. Didorong oleh rasa dingin yang samar-samar yang menyelimuti hati dan jiwanya ini, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa jenis kehidupan biasa yang santai yang dia jalani terlalu mewah. Saat ini, terlalu banyak barang yang dia bawa di punggungnya. Hilangnya ayahnya dan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao. Semua misteri ini seperti kabut kegelapan yang memburunya, menyebabkan Xiao Yan takut bahkan sedikit memikirkan untuk beristirahat. Jika dia ingin memecahkan misteri itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Xiao Yan juga jelas bahwa sumber kekuatannya bukanlah pelatihan biasa, melainkan api surgawi, misterius yang ada di antara langit dan bumi. Meskipun tindakan semacam ini berbahaya dan gila, bagi Xiao Yan yang memiliki flame mantra, tidak diragukan lagi itu adalah jalan pintas tercepat baginya untuk menjadi orang yang kuat. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan organisasi misterius ketika mereka datang untuk mencarinya, dia perlu mendapatkan api hati yang jatuh di dalam Akademi Jianan dengan kecepatan tertinggi. Saya sekali lagi terdesak waktu. Sosok manusia terbang melewati langit yang agak mengantuk dengan cara seperti kilat. Xiao Yan menunduk dan melirik pepohonan, yang dengan cepat terbang melewatinya saat dia bergumam sambil tersenyum pahit. Sejak Yao Lao memberitahunya tentang tujuan dan kecenderungan organisasi misterius itu, Xiao Yan telah meninggalkan pemikirannya untuk melakukan tur menuju Akademi Jianan. Sebaliknya, dia langsung mengaktifkan sayap awan ungu,
dan melakukan perjalanan dengan kesulitan besar, siang dan malam, saat dia bergerak di sepanjang rute di peta, dan terbang menuju wilayah sudut hitam. Jarak antara Kekaisaran Mama dan wilayah sudut hitam sangat luas. Xiao Yan harus melewati cukup banyak negara kecil di sepanjang jalan bahkan sebelum dia bisa mencapai perbatasan wilayah sudut hitam. Jika dia harus menempuh jarak sejauh ini dengan berjalan kaki atau dengan naik kereta, dia takut dia benar-benar tidak dapat mencapai tujuannya tanpa setidaknya 3-5 bulan, atau bahkan setengah tahun. Apalagi, ini adalah prasyarat bahwa perjalanannya tidak terhalang. Lagi pula, tidak mungkin wilayah di negara-negara kecil ini menjadi damai seperti di dalam Kekaisaran Jiama. Karena medan, kekuatan negara atau karena banyak alasan lainnya, pertempuran biasanya terjadi di tempat-tempat ini setiap hari. Berbagai tentara bayaran terlibat dalam pertempuran besar yang kacau untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi, ketika tiba saatnya mereka benar-benar tidak punya uang untuk dibelanjakan, perusahaan tentara bayaran ini akan berubah menjadi pasukan bandit yang terkenal kejam. Selama kekuatan pertahanan dari setiap pedagang yang mereka temui tidak terlalu kuat, kemungkinan kekayaan mereka, bersama dengan para wanita mereka, semuanya akan direnggut dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan menggunakan sayap awan ungu sebagai pengganti berjalan, Xiao Yan mungkin telah menghabiskan banyak douki, jika bukan karena dukungan pil pemulihan energi yang telah dia perbaiki sebelumnya. Selain itu, metode Ki Flame Mantra miliknya telah berevolusi ke kelas Suan tingkat menengah. Dengan kerja sama keduanya, Xiao Yan nyaris tidak berhasil mendukung penerbangan jarak jauhnya. Namun, setiap 2 hari, dia harus mendarat di tanah, dan memulai sesi latihan mendalam yang berlangsung setidaknya sehari untuk memulihkan otot dan semangatnya yang hampir mati rasa setelah terbang dalam waktu yang lama. Dengan dia bergegas melalui perjalanan dengan semua kekuatannya dengan cara ini, wilayah sudut hitam, yang akan membutuhkan setidaknya setengah tahun atau lebih untuk dicapai jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan yang santai, secara paksa berkurang oleh Xiao Yan lebih dari 10 kali. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan sayap awan ungu, pegunungan monoton di bawah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut, dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke area yang jauh, hanya untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di tepi pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Ini adalah Great Plains di wilayah hitam. Xiao Yan memperhatikan garis hitam, yang secara bertahap menjadi lebih besar di matanya. Wajahnya, yang dipenuhi dengan kelelahan dan debu, tiba-tiba menjadi sangat waspada. Senyuman seperti dia telah meletakkan beban berat menyebar dari sudut mulutnya. Menurut indikasi peta, Great Plains of the Black Region, ini adalah pintu gerbang ke Black Corner Region. Selama seseorang melangkah ke sini, seseorang akan memasuki dunia kacau yang tidak selaras dengan dunia luar. Kami akhirnya tiba. Xiao Yan menggunakan kekuatan besar untuk menggosok matanya yang besar dan hitam. Tubuhnya perlahan turun, meskipun wilayah sudut hitam hanya berjarak dekat di depannya. Dia tidak memilih untuk segera memasukinya. Karena Yao Lao berulang kali menekankan kepadanya tentang kekacauan di tempat ini, dia merasa tidak bijaksana jika dia memasuki tempat ini, di mana bahaya mengintai di setiap sudut dalam kondisi kelelahannya. Kamu harus sembuh dulu. Meskipun perjalanan ini sangat berat dalam 10 hari terakhir ini, Anda juga telah menerima banyak manfaat. Douki di tubuh Anda hanya menjadi lebih kuat di bawah kelelahan berulang semacam ini. Suara Yao Lao terdengar dari hatinya saat ini. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan mendarat di hutan pegunungan dan dengan cepat mengintai. Ketika dia tidak menemukan keberadaan manusia atau binatang apapun, dia akhirnya santai dan mencari tempat rahasia. Dia duduk bersila, mengeluarkan pil pemulihan energi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segel itu dibentuk oleh tangannya dan dia menutup matanya. Saat Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, riak energi samar mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan hisap, yang sebagian terlihat, dengan cepat menyedot semua energi di sekitar tubuhnya ke dalamnya. Setelah itu disempurnakan dan dituangkan ke dalam kristal Dou yang agak redup di dalam pusaran.
Penampilannya disebabkan oleh Douki yang terlalu berlebihan. Pelatihan yang tenang berlangsung hampir setengah sore. Saat itulah riak energi samar di sekitar tubuh Xiaoyan secara bertahap melemah sampai benar-benar menghilang. Bulu mata Xiaoyan yang tertutup rapat dengan lembut bergerak-gerak. Dia segera membuka matanya dan nyala api berwarna hijau melintas di mata gelap itu. Dia membuka mulutnya sedikit, dan seteguk udara keruh mengandung warna hitam saat dihembuskan. Udara hitam keruh perlahan-lahan menggulung ke atas. Setiap daun yang bersentuhan langsung berkarat hingga tidak ada yang tersisa. Kelelahan yang menutupi wajah Xiaoyan telah benar-benar menghilang saat dia menghembuskan udara hitam yang agak aneh itu. Menggantinya adalah cahaya yang samar, hangat, seperti batu giok. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan merajut alisnya saat dia melihat sedikit udara hitam yang naik. Matanya menyipit dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat jari tengahnya. Dia bisa melihat bahwa jari yang awalnya panjang dan pucat sebenarnya sekali lagi menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Apakah ini searing poison? Saya pikir itu menghilang dengan sendirinya. Ini sebenarnya telah bersembunyi selama ini. Melihat jari hitam itu, yang sudah lama tidak muncul, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa getir. Jika hal ini diselesaikan dengan baik, itu mungkin serangan unikmu melawan musuh. Sebaliknya jika tidak diatasi dengan baik akan menimbulkan banyak masalah. Bagaimanapun, jenis racun ini telah mengalami mutasi dan telah mengembangkan kekebalan terhadap berbagai jenis penawar. Kekuatan penghancurnya juga cukup mengejutkan. Suara Yao Lao agak serius saat dia berbicara. Xiaoyan menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia menjentikkan jarinya, warna hitam dengan cepat memucat, dan sesaat kemudian, itu benar-benar lenyap. Penampilan itu seolah-olah telah disembunyikan di suatu tempat rahasia yang tidak dapat dideteksi Xiaoyan. Jika bukan karena saya ingin mendapatkan air liur 7 ajaib roh hijau, untuk membantu semangat guru bangkit, saya juga tidak akan membantu orang tua itu. Janji yang dia buat seolah-olah dia telah kentut. Hehehe, dia memang orang yang licik. Xiaoyan berdiri dan tiba-tiba mengeluarkan tawa dingin. Setelah dia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun sepenuhnya, orang tua itu memiliki penampilan yang sangat bersyukur. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiaoyan dikejar oleh Mystic Cloud Sekte, yang ingin membunuhnya, namun Nalan Jie tidak membuat langkah sedikit pun. Tidak perlu membicarakan orang tua yang mengecewakan itu. Guru, haruskah kita memasuki wilayah sudut hitam sekarang? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung saat dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Dia segera mengingatkan, cobalah untuk menggunakan sayap awan ungu Anda sesedikit mungkin di dalam wilayah sudut hitam. Teknik dou terbang adalah barang yang sangat langka dan bisa direnggut dengan paksa oleh orang lain. Jika Anda bertemu dengan orang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh Anda hanya untuk mencuri mereka. Petik 2. Xiaoyan terkejut. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tempat sialan ini benar-benar kacau tanpa batas. Setidaknya, orang-orang kuat di dalam kekaisaran Jiama masih memiliki harga diri. Sangat jarang seseorang menyerang dan merampok orang lain. Namun, di tempat ini, hal seperti ini dianggap rutin dan ceroboh seperti makan di rumah. Petik 2. Hahaha. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana bisa wilayah sudut hitam memiliki kualifikasi untuk disebut wilayah paling kacau di seluruh benua? Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Baiklah, anak kecil, ayo pergi. Meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya dan semrawut, sejumlah hal baik akan membuat seseorang terpesona. Apakah Anda tidak berencana untuk membantu Hai Bodong mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual? Anda pasti dapat menemukan semuanya di sini. Petik 2. Secara alami akan bagus jika memang begitu. Xiaoyan sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Xiaoyan telah mengingat bantuan yang diberikan Hai Bodong padanya di Kekaisaran Jiama dengan menggunakan semua kekuatannya untuk membantunya melarikan diri 2 kali. Pil ungu pemulihan spiritual, yang Xiaoyan berutang pada Hai Bodong, menyebabkan simpul di hatinya. Saat ini bisa mendapatkan bahan obat menyebabkan dia menghela nafas lega. Setelah mengatur semuanya dengan benar,
Dengan penguasa Suan berat yang sangat besar diikat ke punggungnya, Xiao Yan memutar lehernya dan menginjakan kakinya di tanah. Saat ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya, tubuh Xiao Yan melesat ke depan seperti anak panah yang telah meninggalkan busur, berubah menjadi bayangan hitam yang melesat menuju padang rumput hitam gelap. Hei, wilayah sudut hitam. Saya ingin melihat betapa kacau Anda sebenarnya. Petik 2. Saat seseorang memandangi dataran tak berujung sejauh mata memandang, hanya ada warna hitam yang monoton. Dengan latar belakang langit yang agak gelap, suasana menyedihkan yang menyebabkan seseorang merasa resah menyelimuti dataran. Di tempat yang agak aneh ini, tidak heran mengapa aturan yang kacau itu lahir. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kejauhan di dataran yang tenang ini. Kecepatan bayangan hitam sangat cepat. Saat berkedip, itu tampak seperti teleportasi. Namun, setiap kali satu kaki mendarat di tanah, itu akan menyebabkan ledakan guntur yang teredam. Suara ledakan membentuk-bentuk riak yang menyebar di dataran, dan secara bertahap menjadi jauh. Sementara sosok manusia berlari dengan kecepatan maksimumnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan memperlihatkan wajah muda yang lembut dan tampan. Dia adalah Xiao Yan yang bepergian dari jarak ribuan kilometer. Saat ini dia mengerutkan kening ketika dia melihat dataran luas. Dia dengan lembut bergumam, tempat terkutuk ini benar-benar membuat orang merasa terkekang. Tapi kenapa aku belum melihat siapapun setelah memasuki dataran ini untuk waktu yang lama? Lanjutkan ke depan. Saya pikir mungkin Hai Bodong belum pernah datang ke sini sebelumnya. Oleh karena itu, peta yang dia berikan kepada Anda tidak memiliki rute yang tepat di dataran besar wilayah hitam. Sekarang, kita hanya dapat memasuki beberapa kota kecil di dataran dan kemudian membeli peta tempat ini. Kata Yao Lao agak tidak yakin. Dia juga tidak terbiasa dengan tempat ini, hanya mendengar beberapa informasi tentangnya. Iya, Xiao Yan mengangguk tanpa daya dan hanya bisa terus mengubur kepalanya dan bergegas dengan getir. Benar, anak kecil, saya akan mengingatkan Anda sekali lagi. Di wilayah sudut hitam ini, jangan terlalu banyak berbelas kasih. Di sini, benda itu adalah sesuatu yang dibuang ke selokan yang bau. Jika Anda memilikinya, tidak akan ada sedikit pun manfaat bagi Anda. Sebaliknya, itu akan menyeret Anda ke rawa. Yao Lao tiba-tiba mengingatkannya sekali lagi. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet adalah taktik terbaik di sini. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, saya bukan orang yang terlalu baik, saya juga bukan orang suci yang penuh kasih sayang. Bukan giliranku untuk melakukan hal-hal besar seperti menyelamatkan penderitaan dunia. Saya hanya berpikir untuk membiarkan diri saya menjadi lebih kuat dan kemudian pergi dan melindungi orang-orang yang harus saya lindungi. Saya sedang tidak mood dan tidak memenuhi syarat untuk peduli tentang orang lain. Petik 2, itu adalah sikap terbaik untuk bertahan hidup di wilayah Black Corner. Yao Lao tersenyum mendengar ini sambil menghela napas lega. Dia juga tidak berharap bahwa muridnya adalah orang suci yang berhati lembut. Ini karena dia tahu bahwa orang-orang semacam ini adalah mereka yang kemungkinan besar tidak akan hidup lama. Alih-alih menjadi orang suci dengan umur pendek, dia lebih memilih Xiao Yan menjadi orang jahat yang akan memilih untuk menggunakan keji, dan segala macam cara curang untuk melindungi orang-orang yang harus dia lindungi. Xiao Yan menghela nafas. Dia terus menundukkan kepalanya dan menyerang ke depan. Setelah terus berlari selama hampir setengah jam, titik hitam kecil muncul dalam pandangannya. Saat dia mendekat, titik hitam ini juga secara bertahap mengembang. Potongan-potongan tenda berwarna putih muncul dalam pandangan Xiao Yan. Tempat itu sebenarnya adalah kamp suku berukuran kecil. Saat dia mendengar suara orang-orang yang samar-samar ditransmisikan dari tenda, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Kakinya menekan dengan lembut di tanah dan tubuhnya seperti bayangan hitam yang berlari ke arah kamp suku kecil itu. Setelah berlari selama hampir 2 hingga 3 menit, kamp suku akhirnya benar-benar muncul di mata Xiao Yan. Dia perlahan-lahan memperlambat tubuhnya dan perlahan berjalan menuju luar pintu masuk utama kamp suku. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia melakukan kontak yang begitu dekat. Dia menyadari bahwa kamp suku ini sebenarnya tidak terlalu kecil. Ada hampir 100 tenda besar dan kecil yang ditempatkan satu demi satu. Mendengar suara yang berulang kali terdengar dari dalamnya, lalu lintas manusia di sini tampak cukup baik.
Xiaoyan berjalan mendekati pintu masuk utama Kamsuku ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya tiba-tiba mundur satu langkah saat panah panjang tiba-tiba menembus udara dan melesat. Itu dengan kasar dimasukkan ke dalam rumput di depannya. Dari ekor anak panah yang bergoyang berulang kali, orang dapat melihat bahwa orang yang melepaskan anak panah itu pasti tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup. Setelah Xiaoyan menghindari panah panjang, suara "Hei" yang lembut terdengar dari pagar Kamsuku tidak jauh. Saya hanya lewat di sini dan berencana hanya untuk mengisi kembali persediaan saya. Apa yang Anda maksud dengan ini? Xiaoyan dengan dingin melirik ke tempat tertentu di pagar dan dengan dingin berteriak. Ki, jangan bilang kalau kamu adalah pemula yang baru saja memasuki wilayah Black Corner. Anda sebenarnya bahkan tidak tahu aturan bahwa Anda harus menyerahkan biaya jalan 100 meter jauhnya sebelum Anda memasuki Kamsuku. Sesosok manusia melompat ke atas pagar. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan ini, dia awalnya terkejut sebelum dia segera tampak mengerti sesuatu. Dia mengangkat alisnya dan ekspresi aneh dengan cepat melintas di matanya. Xiaoyan mengerutkan kening. Biaya jalan 500 koin emas. Percepat. Jangan bertindak terlalu lambat dan buang waktuku. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan tidak mampu membayar biaya jalan. Melihat sikap ragu-ragu Xiaoyan, ekspresi aneh di mata pria itu menjadi semakin luar biasa. Suaranya malah sedikit lebih lambat saat dia mendesak. Aturan yang aneh. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia menjentikkan tangannya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke pria itu. Yang terakhir buru-buru menerimanya. Dia dengan hati-hati menghitung sekali sebelum melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara kering, "Buka gerbangnya." Setelah mendengar suara ini, pintu kayu yang rusak dari Kamsuku segera mulai berderit saat dibuka. Itu mengungkapkan jalan di dalamnya dan aliran manusia datang dan pergi. Masuklah, teman pemula. Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan sedikit mengernyit. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao. Wilayah sudut hitam ini tidak memiliki banyak orang biasa. Tangannya memegang gagang penggaris di bahunya dan dia meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya saat dia perlahan berjalan menuju pintu masuk utama dan sebelum melangkah masuk. Begitu dia memasuki Kamsuku, jalan yang dibentuk oleh tenda muncul di matanya. Ada berbagai macam stand yang dipajang di luar tenda dengan banyak barang aneh dan unik ditempatkan di atasnya. Saat ini, ada juga cukup banyak orang yang membawa senjata di tangan mereka saat berjalan di sekitar tempat itu. Pertama-tama saya harus pergi dan mencari tahu apakah ada peta yang dijual. Xiaoyan mengulangi dalam hatinya. Dia baru saja memasuki jalan ketika sosok manusia melintas di depannya. Segera, 3 pria yang membawa pisau berkilauan di tangan mereka memblokirnya dengan senyuman tebal di wajah mereka. Hei, aku akan memberitahumu, pemula yang baru saja tiba di wilayah Black Corner. Hari ini, izinkan saya mengajari Anda aturan pertama dalam wilayah sudut hitam. Itu jangan biarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah seorang pemula yang baru saja tiba. Terompet yang mengerikan seperti tawa terdengar dari belakangnya. Xiaoyan berbalik untuk melihatnya. Pria kurus yang telah menembakkan anak panah tadi sedang memegang busur dan anak panah di tangannya. Panah tajam di haluan diarahkan ke Xiaoyan dari kejauhan. Serahkan semua hal padamu, uang, senjata, atau hal lainnya. Serahkan semua yang Anda miliki. Jika suasana hati saya baik, saya mungkin hanya menyimpan satu lengan Anda sebagai harga untuk Anda membuat kesalahan. Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa. Sungguh layak menjadi wilayah sudut hitam. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana sekelompok belalang melompat, mereka pada akhirnya tetap belalang. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan di depannya dan berbicara. Saat ini, sekelompok orang di jalan juga mengetahui situasi di sini. Namun, tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk membantu Xiaoyan keluar dari situasi tersebut. Sebaliknya, masing-masing dan semua orang memeluk lengan mereka. Wajah mereka mengejek seolah sedang menonton pertunjukan. Anak kecil, kamu akhirnya mengerti setelah mengalaminya secara pribadi, kan? Apa yang dikatakan orang itu benar. Jangan biarkan siapapun melihat latar belakang atau garis bawah Anda dalam wilayah sudut hitam.
Di tempat ini tidak ada yang disebut orang baik, jadi jangan harap penonton akan melangkah maju untuk membantu. Sudah sangat tidak terduga bahwa mereka tidak menambahkan penghinaan pada cedera dengan datang dan meretas Anda beberapa kali. Suara Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit, tangannya perlahan mencengkeram gagang penguasa Suan berat. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan, wajah ketiga orang yang menghalangi di depan Xiao Yan segera menjadi dingin. Mereka tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Pisau di tangan mereka langsung menusuk dengan ganas ke leher Xiao Yan di depan mereka. Serangan mereka sangat ganas. Bang, bang, bang. Bilah tajam itu belum mencapai target mereka ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Ekspresi gelap dan dingin dari ketiga orang itu langsung menjadi pucat. Tubuh mereka tampaknya telah dihancurkan oleh palu besar saat mereka tiba-tiba dihancurkan di tenda di belakang mereka. Darah segar mewarnai tenda berwarna putih sampai sangat menusuk mata. Bajingan. Dalam sepersekian detik tiga temannya diserang dengan keras. Perasaan ngeri dan kejam melintas di mata pria kurus itu. Busur di tangannya hendak bergerak ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebuah suara rendah yang tebal terdengar lembut di masa depan. Sebelum kamu menyerang, lebih baik kamu membedakan dengan jelas jarak antara kedua belah pihak. Namun, saya pikir Anda mungkin tidak punya waktu lain. Petik 2. Bluk. Saat kata-kata itu jatuh, penguasa hitam itu dengan keras menabrak punggung pria itu. Segera, seteguk darah segar bercampur dengan organ dalam yang telah hancur oleh kekuatan yang sangat besar dimuntahkan. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap orang yang jatuh dengan lembut. Dia membalik tangannya dan memasukkan penguasa Suan berat ke punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan di jalan. Wajah orang-orang di kerumunan manusia yang awalnya dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba menjadi tumpul sesaat ketika mereka melihatnya masuk. Mereka kemudian buru-buru menyembunyikan ekspresi mereka, dan membiarkan sosok manusia yang membawa aroma darah melayang di depan mereka. Hanya ketika Xiao Yan perlahan menghilang di sudut jalan, kerumunan di sini memulihkan keaktifan dari sebelumnya. Mereka tersenyum saat melihat mayat yang jatuh di pintu masuk utama. Tidak ada belas kasihan di mata mereka. Mereka hanya memuji, "Hei, pemuda ini benar-benar cukup kejam. Dia bertindak tegas dan sebenarnya tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dia membunuh orang. Dia cukup jantan. Sepertinya dia akan bisa hidup cukup nyaman di wilayah Black Corner." Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa karena cara kejamnya, dia telah memenangkan pujian setinggi itu. Sepertinya kata-kata berbunga-bunga yang disebutkan Yao Lao memang benar. Setelah Xiao Yan berjalan menyusuri beberapa jalan yang dianggap tidak terlalu lama untuk beberapa kali, dia kecewa menyadari bahwa kam suku kecil ini sebenarnya tidak memiliki peta yang dijual. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tertekan. Saat dia berencana untuk mencari seseorang untuk meminta jalan yang kasar, sesosok manusia yang agak gemuk tiba-tiba muncul di depannya. Wajah pria itu penuh dengan senyuman. "Tuan, Anda berniat membeli peta kan? Tadi, saya melihat Anda bertanya jauh-jauh ke sini." Lemak itu tersenyum dan berbicara di depan Xiao Yan. "Kamu memiliki satu." Xiao Yan melirik orang asing gemuk ini dan bertanya dengan lembut. "Saya adalah seorang pedagang yang berjalan di Great Plains of the Black Region. Tentu, saya harus membawa peta yang paling tepat." Pria gemuk itu tersenyum lagi saat dia menjawab. "Berapa harganya?" Masih tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam suara Xiao Yan. "Di Black Corner Region ini, tidak ada makan siang gratis. Hehehe, aku akan memberitahu Tuan sesuatu yang jujur. Di Great Plains of the Black Region ini, bahkan jika Anda memiliki peta, Anda juga akan kesulitan menemukan tujuan pasti Anda. Ini karena kadang-kadang akan ada badai hitam yang menutupi langit dan menutupi matahari yang terjadi di dataran. Selama waktu seperti itu, peta tidak berguna. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman hebat yang berhasil keluar dari badai hitam. Namun, saya pikir Pak, sebagai pendatang baru, seharusnya tidak memiliki pengalaman seperti itu, kan?" Petik 2. Gendut itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum lagi, "Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Sebelumnya, di pintu masuk kam suku, saya perhatikan bahwa kekuatan Anda tidak buruk.
Oleh karena itu, saya ingin mempekerjakan Anda untuk menjadi penjaga kelompok tentara bayaran saya. Jika tujuan Anda adalah untuk melewati rasa sakit besar di wilayah hitam ini, dan masuk ke dalam wilayah sudut hitam, Anda dapat menemani saya dalam perjalanan. Namun, sebagai kompensasi untuk membawa Anda keluar dari Great Plains, Anda harus sedikit membantu ketika kelompok tentara bayaran saya menemui masalah. Bagaimana menurut Anda? Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Dalam hatinya, dia dengan hati-hati bertanya, "Guru, apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan?" Great Plains of the Black Region memang terkenal dengan Black Storm-nya. Orang tanpa pengalaman hebat akan benar-benar kehilangan arah. Dikatakan bahwa orang yang tidak beruntung saat itu sedang terburu-buru dalam perjalanannya dalam badai hitam. Pada akhirnya, dia bergerak lebih dari setengah lingkaran di sekitar Great Plains dan akhirnya mati karena kelelahan. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Jika Anda ingin melewati Great Plains of the Dark Region, Anda benar-benar dapat menyelamatkan banyak masalah jika Anda bepergian dengan kelompok pedagang yang berpengalaman. Hehehe. Tujuan perusahaan tentara bayaran kami adalah kota tanda hitam, di bagian dalam wilayah Black Corner. Pameran lelang besar tahunan akan diadakan lusa di tempat itu. Oleh karena itu, saya perlu meningkatkan kekuatan pertahanan saya dan memanfaatkan waktu untuk bergegas. Jika tidak, saya juga tidak akan menemukan orang yang tidak dikenal. Si gendut tersenyum dan menjelaskan tindakannya yang agak lancang. Pameran lelang hebat. Hati Xiao Yan tergerak sedikit saat mendengar nama ini. Hal yang paling menarik dalam wilayah sudut hitam adalah barang-barang misterius yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Setiap kali lelang diadakan, itu akan menarik banyak orang untuk menawar barang tersebut. Xiao Yan sekali lagi merenung sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian berhenti ragu-ragu dan mengangguk. Mari kita lakukan kolaborasi yang menyenangkan. Anda bisa memanggil saya Duoma. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, lemak itu segera menghela nafas lega. Dia tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan. Yao Yan. Xiao Yan dengan ceroboh menjabat tangan gemuk orang lain saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.